Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hari ini bersama dengan Arbi lagi. Oke. Ini kayuhan yang ke-22. Hari ini Isnin, agak kurang sedikit lah orang berkayuh. Macam mana pun ada masa nih. Maka hari-hari lah kita berkayuh. Asal ada kayuhan lah guys. Berapa km kah, 20 km kah kan, berapa belas km sih ya kah, yang penting kita punya keringat boleh keluar. Oke guys, moga-moga hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Malaysia akan terus makmur, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bukit Gondol guys, orang punya tanah mungkin. Ini sebenarnya Bukit Batu nih guys. Sebelah sana tuh kuari. Nanti kita pergi jalan-jalan di sana satu masa nanti lah. Buat video pula di sana. Tapi takut saya dibenarkan oleh tuan punya kan, guys. Ini adalah di berkadangan hadapan SMK Terusan. Kalau saya belanjakan, ini ada tempat pondok menunggu bas guys. Ya lah nih. Macam-macam nih budak-budak turis. Mungkin yang lepas SPM nih guys. Kalau macam mana pun ada 2 ekor burung sejoli. Wah, tengok guys, mereka bebas guys, kan guys. Ini dah lebih kurang pondok menunggu bas tuh guys. Ini guys, ini dia punya gate depan masuk. Jadi asrama, ini pejabat nih guys, asramanya di sana. Tengok asrama sana. Ini surau nih guys. Siap. Oke, hari ini kita coba ceritakan satu pengetahuan yang saya ada, mungkin orang ramai pun tahu. Jadi saya coba kongsikan lah apa yang saya tahu. Kalau kita lihat guys, kalau kita sebagai orang Islam lah, kalau selain bukan Islam tuh wallahu alam. Kalau kita sebagai orang Islam nih guys, saya lahir tahun 70-an. Hatta wallahu alam, saya punya arwah bapak lahir tahun 20-an. Atau saya 1800. Wallahu alam macam mana mereka punya hidupan dahulu. Kan kita mula dijajah. Kalau di Semenanjung tuh 1500. Kan mungkin lebih awal daripada itu lagi sudah ada jajahan. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin awal lagi sebelum itu masa perang salib kan guys. Kalau kita lihat agama kita nih terdiri daripada fardu kifayah dan fardu ain guys. Selain daripada itu ada rezeki. Selain daripada itu tidak ada hukum. Ada hukum syariah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dilahirkan, hukum syariah sudah tidak diamalkan guys. Sudah diganti oleh hukum sibil yang ditinggalkan oleh penjajah. Hukum syariah sudah dijadikan hanya sebagai pelajaran saja. Itu pun Allahu a'lam, ada di sekolah diajar. Kita hanya belajar haji dan sebagainya. Tapi masa saya sekolah dulu tidak ada pula saya belajar hukum orang yang berzina nih, yang belum berkahwin disebat. Kan tidak pernah pula saya belajar dulu. Orang yang berzina, yang sudah kawin direjam. Orang yang mencuri dipotong tangan. Tidak pernah saya belajar dulu. Dari saya sekolah rendah sampai menengah sampailah sekarang. Saya hanya tahu dia melalui ustaz-ustaz, melalui pembacaan kita, melalui hukum hudud. Suatu ketika dulu hudud ini famous diperkatakan, kan? Kita lihat, ini sebenarnya hukum Islam, tapi tidak diamalkan di seluruh dunia guys. Di Arab Saudi pun dikatakan amal hukum hudud, tapi hududnya kalau saya tak silap hudud yang diskriminasi guys.
Yang kena hudud ini pendatang, pekerja asing. Tidak pernah lagi dengar orang Badui Arab di sana tuh dihukum hudud, guys. Allahu alam. Dan guys, saya ingin kongsikan hari ini yang tinggal pada kita sebelum ini, sebelum tahun 2000, hanyalah sholat kita, guys. Tiang agama kita yang terakhir, sholat berjemaah di masjid dengan mengikut sunnah Nabi, merapatkan saf. Kita sholat Jumat setiap Jumat tanpa ada halangan. Itulah benteng kita terakhir, guys, di masjid, sholat berjemaah. Apa jadi? Apa jadi, guys? Selepas perancangan yang hebat dan rapi ini, apa jadi, guys? Masjid kita mula ditutup, sembahyang kita mula dijarakkan. Ada pendapat ulama mengatakan kita hendaklah sholat dari hadis Nabi mengikut seperti mana Nabi sholat. Nabi tak pernah sholat jemaah menjarakkan saf. Walaupun ada satu peristiwa ketika hujan, Nabi naik unta, mereka sholat, unta mereka dirapatkan. Sebab apa? Nak boleh turun, keadaan lecak, padang pasir, kalau hujan lecak. Jadi mereka sholat di atas unta. Itu sahaja. Tapi hari ini kita telah pun menjarakkan saf di dalam masjid yang mewah, kapetnya, sejadahnya, ekonnya. Masya Allah, guys, kita sudah menghancurkan benteng terakhir kita. Apa dia? Sholat berjemaah yang rapatkan saf, sholat fardu Jumat hari ini sudah dihukum tidak wajib. Yang terbaru lagi, guys, orang yang tidak ada vaksin tak boleh masuk masjid. Masya Allah, guys. Soal yang lain itu, kesehatan, jangkitan, itu belakang cerita, guys. Tapi kita utamakan yang hukum sholat fardu Jumat ini wajib, guys. Hanya bagi yang uzur. Uzurkah kita, guys? Uzurkah kita, guys? Sakitkah kita nih, guys? Masya Allah, guys. Tanyalah iman kita, tanyalah hati kita. Inilah benteng terakhir kita, guys. Mungkin sebelum inilah, itulah sholat kita merapatkan saf yang terakhir. Lepas ini mungkin anak cucu kita sudah tidak merasa lagi saf yang rapat seperti mana dulu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Benarlah akhir zaman ini apabila orang amalkan sunnah Nabi seperti mana menggenggam bara api, guys. Amalan sunnah Nabi di akhir zaman ini sangat tinggi nilainya, guys. Bayangkan kau, bayangkan kalau Anda sehat, rapatkan saf, dia akan jadi suatu yang pelik, guys. Masya Allah, guys. Anda mau masuk masjid dilarang, guys. Kalau ada masuk tuh Anda boleh ditangkap, guys. Masya Allah. Apa akan jadi pada kita masa akan datang? Namun guys, berita gembira yang kita diberi oleh Nabi Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya, apabila tanda kiamat besar muncul. Yang pertama, apa dia, guys? Tanda kiamat besar yang muncul yang pertama, yaitu dibaiahnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan dibaiah. Apa yang saya tahu, apabila matinya Arab Saudi, punya raja, anaknya berebut tahta, masa itulah kita tunggu Imam Mahdi dibaiah. Tapi jangan terus kita bergembira, guys, karena masa itu adalah kesusahan hidup, tetapi kegembiraan dalam iman. Kesusahan dalam hidup, tetapi kegembiraan dalam iman. Makanan tiada, air tiada, yang hanya jadi makanan orang beriman hanyalah zikir, zikir, dan zikir.
Masya Allah, tabarakallah. Apabila Imam Mahdi sudah dibai'ah, maka apa jadi guys? Seperti yang saya katakan pada video yang lalu, peperangan akan mengubah dunia ini sekali lagi, daripada dunia kufur kepada dunia keimanan dan ketakwaan di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan apabila lahirnya Nabi, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menghancurkan Dajjal yang merupakan tanda kedua selepas Imam Mahdi, maka dahsyatnya itu ya Allah, dahsyatnya itu ya Allah. Jadi guys, rasanya sampai di situ saja apa yang saya ingin kongsikan. Moga-moga ia memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan seluruh saudara-saudara saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada beriman atau tak beriman, kita semua akan merasai itu zaman. Walau kau tak makan, walau kau makan, zaman itu tetap akan dijumpa oleh setiap insan. Wallahu a'lam bishawab. Baik guys, jika Anda rasa video saya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.